Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Tanjung. Di sini saya bersama teman-teman saya, yaitu ada Monica Petri Alfia, ada Putri Zulfa Sahada Nabila, dan ada Kartika Syahrina. Nah, kami akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran menggunakan STAD atau Student Team Achievement Division. STAD menurut Wulandari pada tahun 2022 adalah salah satu jenis pembelajaran kooperatif yang menekankan pada interaksi antar siswa untuk saling memotivasi dan membantu dalam memahami materi serta mencapai prestasi yang terbaik. Ringkasnya, STAD atau Student Teams Achievement Division adalah model pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh R. Slavin di Universitas Johns Hopkins. Jadi model ini menekankan interaksi antar siswa untuk saling memotivasi dan membantu dalam memahami materi serta mencapai prestasi optimal. Jadi saat ini juga dikenal sebagai metode pembelajaran kooperatif sederhana yang cocok untuk guru pemula dan mendorong siswa untuk belajar secara lebih bermakna dengan fokus pada fasilitasi oleh guru daripada sekedar transfer pengetahuan. Baik, terima kasih. Di sini saya Monica Petri Elvia akan menjelaskan tentang karakteristik dari Student Teams Achievement Division. Di dalam stage atau Student Team Assessment Division ini terdapat menurut Wulandari tahun 2022, ia mengatakan bahwasanya karakteristik model pembelajaran kooperatif stage ini diantaranya yang pertama yaitu 1. Pembelajaran secara tim. Nah, maksudnya itu ketika belajar akan dibentuk sebuah tim yang dimana setiap anggota tim mampu membuat setiap siswanya itu belajar dan setiap tim harus bekerja sama untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, kriteria keberhasilan pembelajaran secara tim ini ditentukan oleh keberhasilan timnya tersebut. Nah, selanjutnya itu setiap komponennya itu bersifat heterogen atau menyeluruh, agar setiap anggotanya itu bisa memberikan kontribusinya terhadap keberhasilan dari sebuah kelompok tim mereka tersebut. Nah, karakteristiknya yang kedua itu ada didasarkan pada manajemen kooperatif. Di dalam manajemen kooperatif itu sendiri ada memiliki 4 fungsi pokok. Yang pertama itu fungsinya itu berupa ada terdapatnya perencanaan, ada fungsi organisasinya, ada fungsi pelaksanaan, dan fungsi kontrolnya. Yang ketiga itu ada karakteristik keterampilan bekerja sama. Nah, pada karakteristik keterampilan bekerja sama ini, kemampuan untuk bekerja sama dan kemudian dipraktekkan melalui aktivitas dan kegiatan yang berkaitan atau yang tergambarkan dalam keterampilan bekerja sama. Nah, selanjutnya itu dengan hal itu siswa itu perlu didorong agar mau berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesamanya, dengan temannya atau dengan anggota lainnya. Terus di situ siswa juga perlu dibantu untuk mengatasi berbagai hambatan dalam berinteraksi dan hambatan dalam berkomunikasi dengan anggota lainnya, sehingga nantinya mereka dapat menyampaikan ide mereka, terus menggumamkan apa pendapat mereka dan memberikan kontribusinya pada keberhasilan kelompok tersebut. Nah, sekian presentasi atau penjelasan tentang karakteristik dari Student Teams Assessment Division ini, atau bisa disebut dengan STIC.
Nah, Slavin menjelaskan ada 5 komponen utama dari STAT, yaitu yang pertama presentasi kelas. Di saat presentasi kelas, guru memulai dengan menyampaikan indikator yang harus dicapai hari itu dan memotivasi rasa ingin tahu siswa tentang materi yang akan dipelajari. Nah, dilanjutkan dengan memberikan persepsi dengan tujuan mengingatkan siswa terhadap materi prasyarat yang dipelajari, agar siswa dapat menghubungkan materi yang akan disajikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Pada tahap ini perlu ditekankan adanya mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan apa yang akan dipelajari siswa dalam kelompok, menekankan bahwa belajar adalah memahami makna dan bukan hafalan. Selanjutnya, memberikan umpan balik sesering mungkin untuk mengontrol pemahaman siswa. Juga memberikan penjelasan mengapa jawaban pertanyaan itu benar atau salah, dan beralih kepada materi selanjutnya apabila siswa telah memahami permasalahan yang ada. Komponen yang kedua adalah tim tahap kerja kelompok. Tim yang terdiri dari 4 atau 5 siswa mewakili seluruh bagian dari kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras, dan etnisitas. Pada tahap ini, setiap siswa diberi lembar tugas yang akan dipelajari. Dalam kerja kelompok, siswa saling berbagi tugas. Guru sebagai fasilitator dan motivator saja. Nah, hasil kerja kelompok ini dikumpulkan. Komponen yang ketiga adalah tahap tes individu. Tahap tes individu ini diadakan pada akhir pertemuan kedua dan ketiga, kira-kira 10 menit untuk mengetahui yang telah dipelajari secara individu selama mereka bekerja dalam kelompok. Siswa tidak boleh saling membantu dalam mengerjakan kuis tersebut. Komponen keempat adalah tahap perhitungan skor kemajuan individu, di mana skor ini dihitung berdasarkan skor awal. Tahap ini dilakukan agar siswa terpacu untuk memperoleh prestasi yang terbaik. Tahap terakhir adalah tahap pemberian penghargaan atau rekognisi tim. Nah, tim akan mendapatkan penghargaan sertifikat atau bentuk penghargaan yang lain, reward apabila skor rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu. Saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam menerapkan metode pembelajaran STAD. Nah, seperti yang sudah teman-teman saya jelaskan tadi, bahwasannya STAD itu adalah metode pembelajaran atau teknik pembelajaran yang menerapkan kelompok dalam suatu kelas. Nah, jadi nanti guru akan membagi siswa-siswinya sesuai dengan kelompok yang terdiri dari 4 atau lebih. Nah, jadi kelompok-kelompok itu akan berdasarkan, misalnya satu kelompok berdasarkan jenis kelamin atau berdasarkan prestasi maupun berdasarkan suku, tergantung bagaimana guru memberikan kelompok tersebut. Nah, selanjutnya setelah memberikan kelompok, guru akan menjelaskan tentang materi yang akan dipelajari pada hari ini. Nah, siswa-siswi akan mendengarkan tuh materi yang sedang dijelaskan oleh guru kepada siswa dan siswinya. Nah, setelah guru menjelaskan, mereka di dalam satu kelompok itu akan saling berinteraksi untuk, misalnya di dalam satu kelompok itu ada yang sudah memahami materi yang dipelajari yang diberikan oleh guru tadi, maka siswa yang memahami ini tadi akan memberikan informasinya kepada kepada semua anggota kelompoknya. Nah, kemudian setelah mereka semua memahami materi yang diajarkan oleh guru tadi, maka guru akan memberikan pertanyaan atau kuis kepada seluruh peserta didik. Setelah itu akan diberikan evaluasi dan terakhirnya itu akan menyimpulkan hasil atau pelajaran pada hari ini. Pembelajaran STAD ini, guru sebagai fasilitator. Nah, jadi tugas guru adalah menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut. Nah, setelah itu guru akan menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan mendemonstrasikan atau lewat bahan bacaan. Nah, kemudian guru akan mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar seperti yang sudah saya bilang tadi. Lalu guru akan menjelaskan kepada siswa bagaimana cara membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien.
Setelah itu, guru akan membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tadi. Lalu akan dilakukanlah evaluasi hasil belajar tentang materi dan menyimpulkan materi yang dipelajari pada hari ini. Lalu guru akan memberikan penghargaan kepada kelompok-kelompok yang berhasil menjawab dengan baik. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kartika Syarina dan saya di sini akan menjelaskan mengenai dari kelebihan dan kelemahan STAT atau yang biasa disebut dengan Student Team Assessment Division. Nah, menurut Wulandari tahun 2022 ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Nah, yang pertama itu kelebihan. Nah, kelebihan mendorong kerjasama. Siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan menghormati aturan kelompok, yang mana STAT menggalakkan kerjasama antar siswa dalam tim. Nah, hal ini dapat meningkatkan keterampilan sosial, kemampuan berkomunikasi, dan pemahaman terhadap pendapat orang lain. Nah, yang kedua itu ada siswa secara aktif memberikan bantuan dan mendorong semangat untuk meraih kesuksesan bersama. Yang mana STAT memungkinkan siswa dengan berbagai tingkat kemampuan akademik untuk bekerja sama. Ini dapat membantu siswa yang lebih lemah mendapat dukungan dari teman sekelas dan lebih mahir. Nah, yang ketiga, berperan sebagai tutor sebaya untuk meningkatkan prestasi kelompok. Dalam hal ini, siswa yang paham tentang pembelajaran hal tersebut akan menjadi tutor, akan memberi pelajaran ke teman-temannya sebagai contoh untuk bisa meningkatkan prestasi di dalam kelompoknya. Nah, yang keempat itu interaksi antar siswa meningkat seiring dengan kemampuan lalu mereka dalam menyampaikan pendapat. Nah, di dalam hal ini pembelajaran dalam tim tidak dapat meningkatkan motivasi siswa karena setiap anggota tim memiliki tanggung jawab terhadap pencapaian kelompok. Hal ini juga dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam diskusi. Nah, dalam hal tersebut, STAT dapat merangsang siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, serta mereka harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang dalam mencapai solusi atau jawaban yang benar. Nah, selanjutnya kelemahan STAT. Nah, menurut Wulandari tahun 2022 ada 5 kelemahan STAT. Yang pertama, sejumlah siswa mungkin merasa bingung karena belum terbiasa dengan pendekatan ini. Dan yang kedua, menghabiskan lebih banyak waktu bagi siswa yang membuatnya sulit untuk mencapai target kurikulum. Nah, yang ketiga, menghabiskan lebih banyak waktu bagi guru yang seringkali membuat mereka enggan menggunakan model pembelajaran kooperatif seperti STAT ini. Nah, yang keempat, memerlukan kemampuan khusus dari guru sehingga tidak semua guru dapat melaksanakan pembelajaran kooperatif STAT dengan efektif. Nah, yang terakhir itu ada mengharuskan siswa memiliki sifat tertentu seperti kemauan untuk bekerja sama. Nah, lalu dalam hal ini kelebihan dan kelemahan ini dapat bervariasi tergantung pada konteks kelas dan pelaksanaan masing-masing dari guru tersebut. Nah, pentingnya bagi guru untuk mempertimbangkan baik aspek positif maupun tantangan dalam menggunakan metode STAT ini agar dapat mengoptimalkan pengalaman belajar siswa nantinya. Sekian dari saya penjelasan mengenai kelebihan dan kelemahan dari metode pembelajaran STAT.
Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai STAD. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dipahami oleh teman-teman semua. Sekian, saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.